Menjadi orang yang menarik bukanlah sesuatu yang mudah, karena menarik berarti kita dinilai oleh orang lain sebagai orang yang berbeda dari orang pada umumnya. Menjadi menarik itu berarti menjadi orang yang berbeda, menjadi orang yang menonjol dan dilihat oleh orang lain yang memiliki nilai-nilai tertentu yang tidak dimiliki oleh orang pada umumnya. Karena adanya kelebihan, nilai, dan perbedaan yang kita miliki itulah yang membuat orang bisa melihat kita sebagai orang yang menarik. Dan sebenarnya, menjadi orang yang menarik itu bersumber dari kebiasaan yang kita lakukan setiap harinya. Kalau kita memiliki kebiasaan yang menarik di mata orang lain, kita pasti akan dilihat sebagai orang yang menarik. Maka dari itu di sini saya sudah mengumpulkan 7 kebiasaan yang akan membuat kamu jadi semakin menarik di mata orang lain. Kebiasaan yang pertama adalah memiliki minat dan hobi yang unik. Jika kamu ingin membuat orang tertarik kepada kamu, atau kamu ingin menjadi orang yang lebih menarik, kamu harus bisa memiliki minat dan hobi yang unik atau berbeda dari orang pada umumnya. Itu karena kalau kita memiliki hobi yang biasa-biasa saja seperti bermain game ataupun yang lainnya, kita akan dipandang sebagai orang yang normal dan umum. Dan orang yang biasa saja tidak akan pernah dilihat sebagai orang yang menarik. Karena tidak ada nilai lebih yang dilihat oleh orang lain terhadap diri kita. Maka dari itu, penting bagi kamu untuk memiliki minat dan hobi yang unik atau berbeda dari orang pada umumnya. Jika orang pada umumnya suka bermain game, kamu cobalah untuk melakukan hal-hal yang unik seperti panjat tebing, freediving, ataupun hobi-hobi yang anti mainstream lainnya. Kamu pasti akan langsung menjadi orang yang menarik, karena kebiasaan dan hobi tersebut akan membuat kamu unik dan terang karena kamu berbeda dari yang lainnya. Sama seperti saat kamu berada di sebuah taman dan kamu melihat ada satu buah bunga berwarna merah yang dikelilingi oleh ribuan bunga berwarna putih. Kamu pasti akan tertarik dan fokus untuk melihat bunga yang berwarna merah. Begitulah konsep ketertarikan manusia. Kemudian kebiasaan yang kedua adalah memiliki kebiasaan membaca dan terus belajar. Ilmu pengetahuan, pola pikir, dan informasi yang kita dapatkan dari luar selalu bisa membuat kita terlihat menarik di mata orang lain. Itu karena informasi, ilmu, dan skills adalah hal yang sulit sekali dikembangkan oleh manusia pada umumnya. Maka dari itu, saat kamu memiliki sebuah pengetahuan atau wawasan yang lebih luas daripada manusia kebanyakan yang ada di lingkungan kamu akan terlihat menonjol dan kamu akan terlihat berbeda daripada orang-orang pada umumnya. Apalagi minat baca buku di negara kita itu sangat rendah. Yang bisa mengatakan bahwa saat kamu membaca sedikit saja buku, kamu akan bisa memiliki informasi yang jauh lebih banyak daripada yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di lingkungan kamu. Maka dari itu, teruslah membaca buku dan belajar dan kembangkan diri kamu. Karena saya yakin 100% kamu akan menjadi orang yang sangat menarik. Tidak ada yang lebih menarik daripada orang dengan wawasan yang tinggi dan pemikiran yang hebat. Kemudian kebiasaan yang ketiga adalah berkomunikasi dan mendengarkan dengan baik. Berkomunikasi dengan baik dengan orang lain juga bisa menjadi sumber ketertarikan orang terhadap kamu. Sumber nilai di mana kamu akan dilihat menarik oleh orang pada umumnya.
Itu karena saat kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, kita bisa membuat orang tersebut merasa dihargai oleh kita. Yang mana pada akhirnya akan membuat orang tersebut senang dan nyaman, bahkan sampai tertarik kepada kita. Dan kalau kamu bertanya bagaimana cara untuk berkomunikasi yang baik, komunikasi yang baik ini selalu dimulai dari satu hal sederhana, yaitu dengan mendengarkan lawan bicara kamu dengan baik. Jangan terlalu fokus pada diri sendiri dan menyampaikan apa yang kamu inginkan. Tapi fokuslah untuk mendengarkan apa yang berusaha untuk disampaikan oleh orang lain kepada kamu. Kemudian berikanlah respon-respon yang tepat terkait apa yang mereka sampaikan. Hal inilah yang nanti akan membuat lawan bicara kamu menjadi nyaman, sehingga mereka merasa dihargai, yang pada akhirnya akan membuat kamu terlihat menarik di matanya. Kemudian, kebiasaan yang akan membuat kamu jadi semakin menarik yang keempat adalah tidak meniru orang dan jadi diri sendiri. Sudah bukan saatnya kita terjebak pada stigma masyarakat tentang apa yang dianggap oleh orang lain sukses tidak mesti menjadi patokan kesuksesan kita. Begitupun bagaimana kita berpenampilan dan berpendapat tentang sebuah kejadian. Kita sudah terlalu lama ikut-ikutan, mengikuti zaman, modernisasi, dan mengikuti pandangan dan keinginan orang lain tentang diri kita pribadi. Jika kamu ingin menjadi orang yang lebih menarik, hentikanlah semua ini dan mulai renungkan apa yang benar-benar penting bagi kamu dan putuskan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kamu berdasarkan diri kamu sendiri, bukan dari campur tangan orang lain. Karena saat kamu selalu memutuskan sesuatu secara pribadi, entah itu dari gaya berpakaian, pola pikir, dan patokan kesuksesan, kamu tentu saja akan menjadi orang yang berbeda daripada orang pada umumnya, yang mana akan membuat kamu terlihat lebih menarik, karena orang pada umumnya biasanya mematokkan segala standar kehidupan mereka berdasarkan apa yang masyarakat umum percayai. Dengan kata lain, ikut-ikutan dan tidak menjadi diri sendiri. Kemudian, kebiasaan yang kelima adalah menjaga kesehatan fisik dan mental. Semua aspek dalam kehidupan kita, entah itu dari cara kita berkomunikasi, dari bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita dalam berpikir, dan dari proses aktivitas kita dalam melaksanakan atau melakukan hobi-hobi kita setiap hari. Semua itu selalu membutuhkan dua hal yang sangat utama, yaitu kebugaran dari segi fisik kita dan kesehatan dari mental kita. Karena jika kedua hal ini berada dalam performa yang tidak baik atau kurang baik, kita tidak akan bisa menjadi orang yang belajar dengan fokus sehingga ilmu lebih sedikit masuk, bahkan sampai tidak ada yang masuk sama sekali. Kemudian kita tidak akan memiliki tenaga yang baik dalam bekerja dan mencari uang. Bahkan saat kita berkomunikasi dengan orang lain, mental kita juga akan tidak sanggup untuk mengolah informasi dengan baik, sehingga kita berkemungkinan untuk menyampaikan hal-hal yang keliru. Maka dari itu sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kamu jika kamu ingin terlihat menarik. Karena semakin sehatnya mental kamu dan fisik kamu akan menjadi orang yang lebih bugar, segar, dan fokus dalam menghadapi semua jenis interaksi dengan orang lain dan perkembangan hidup yang kamu lakukan. Yang mana tentu saja akan membuat kamu semakin terlihat menarik,
Karena semua nilai yang kamu perlukan untuk menjadi orang yang menarik sudah sangat dibantu oleh kesehatan fisik dan mental kamu. Kemudian kebiasaan yang keenam adalah mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Mengembangkan keterampilan sosial dan emosional di sini adalah kamu paham bagaimana kamu harus menghadapi orang lain saat bersosial. Kamu memiliki banyak teman yang produktif dan tidak hanya membuang-buang waktu. Kemudian kamu memiliki teman-teman yang positif yang selalu mendukung kamu dalam perjuangan yang sedang kamu perjuangkan saat ini. Keterampilan emosional adalah saat kamu berhadapan dengan orang dengan berbagai kondisi mental dan emosional. Kamu paham bagaimana kamu menempatkan diri. Saat teman kamu sedang marah, kamu paham bagaimana untuk bertindak. Saat teman kamu sedang curhat, kamu paham bagaimana untuk berempati. Dan saat kamu direndahkan maupun dihina oleh orang lain, kamu paham bagaimana untuk merespon. Kedua keterampilan ini sangat penting jika kamu ingin terlihat sebagai orang yang lebih menarik. Karena kedua keterampilan ini akan menentukan bagaimana orang lain melihat kamu dan menilai kamu sebagai seorang manusia. Itu karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang selalu akan berhadapan dengan orang lain. Dengan kata lain, kemampuan sosial dan kemampuan emosional untuk mengontrol emosi kita secara pribadi dan bagaimana kita mengatur diri secara bijaksana dalam berbagai situasi sosial akan menentukan bagaimana kita dilihat oleh orang lain. Semakin matangnya kamu secara emosional dan sosial, kamu akan menjadi orang yang lebih paham bagaimana untuk bertindak dalam berbagai situasi saat menghadapi orang lain, yang akan membuat orang melihat kamu sebagai orang yang menarik dan pantas untuk diperhitungkan, bahkan dibutuhkan saat mereka sedang berada dalam masalah. Kemudian kebiasaan yang akan membuat kamu jadi semakin menarik, yang terakhir atau yang ketujuh adalah menciptakan pengalaman baru. Semakin banyaknya pengalaman yang kamu miliki akan membuat kamu memiliki jiwa yang semakin kuat, informasi yang semakin banyak, dan ilmu pengetahuan yang semakin lebar. Itu karena tidak ada pelajaran yang lebih penting daripada pengalaman. Dan mereka yang memiliki pengalaman yang lebih banyak daripada orang lain cenderung untuk memiliki emosi yang lebih kuat, mental yang lebih kuat, dan kemampuan untuk memecahkan masalah yang lebih matang. Itu karena orang dengan pengalaman yang lebih banyak cenderung untuk menghadapi masalah yang lebih banyak daripada orang yang sedikit pengalamannya. Dan semakin banyaknya masalah inilah yang membuat orang berkemungkinan untuk diasah lebih baik, lebih banyak oleh masalah tersebut, yang mana membuat mental menjadi semakin kuat. Pengalaman yang lebih banyak juga berarti lebih banyak masalah dan kesalahan yang datang, yang mana tentu saja berarti kamu akan dipaksa untuk belajar lebih banyak untuk menyelesaikan masalah-masalah baru yang datang dan menghampiri dalam lingkungan baru kamu. Dan semua hal itu akan diakumulasikan menjadi satu buah paket yang mana menjadi jati diri kamu seutuhnya, yang tentu saja menentukan bagaimana kamu bersikap di depan orang lain dan bagaimana kamu cenderung untuk menghadapi masalah yang kamu atau kelompok kamu hadapi, yang tentu saja akan membuat kamu terlihat semakin menarik dan lebih menarik daripada orang pada umumnya. Sekian dulu dari program diri kali ini, semoga bermanfaat.
Wassalam.